ngalami teror dari Gunung Lawu sendiri. Kayak temen gue pengen jatuh ke jurang, temen gue kesurupan, temen gue hipo. Dinda mau di sini aja, Dinda nggak mau pulang. Gue liat keluar, kok kagak ada siapa-siapa. Tuh, gue pengen pulang. Tiba-tiba ada suara gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini jauh banget nih dari negeri seberang, timur Jakarta. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ambon. Selamat malam, Mang. Apa kabar nih Bang? Baik, Bang, luar biasa. Nah, kesibukannya lagi apa nih Bang? Lagi kuliah aja, semester 8 biasa, nyusun Nyusun tali temali ya? garis-garis kehidupan. Garis-garis kehidupan. Di segmen kali ini Bang Ambon pengen menceritakan tentang pengalaman di gunung mana nih? Gue pengen nyeritain kisah pendakian gue di Gunung Lawu pada bulan Februari tahun 2020. Nah, disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua. Karena Bang Ambon ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya. Jadi di sini gue ceritain dari awal sampai akhirnya itu. Dan awalnya pertama gue pengen nanjak ke gunung selain Lawu. Dan ya akhirnya gue ke Lawu sama teman-teman gue. Pertama gue janjian sama Sodik. Akhirnya menyusul nih teman-teman yang lain, dan total rombongan itu ada 11 orang. 11 orang itu meliputi gue, Sodik, Ijul, Marcel, Afiju, Renal. Dan itu 6 cowok, dan ceweknya ini ada Ajeng, Winda, Dinda, Otun sama Modi. Oke. Jadi gue waktu itu berangkat naik kereta dari stasiun Senen ke stasiun Solo yang ada di Solo. Di situ gue nginep. Jadi gue yang sampai Solo itu 8 orang dulu dari Jakarta, dan menyusul Modi, Ajeng dan Winda. Oke. Jadi bersebelas nyampe di Solo. Sebelum pendakian dari Solo, gue berangkat ke Lawu via Cetobang. Pertama, ya gue packing biasa. Pas lagi packing nih bang, ada pendaki yang baru turun. Di situ ngejatuhin mental teman-teman gue. Termaksud temen gue kan ada yang pemula, ada yang baru naik. Ya dari situ pendaki yang baru turun ini bilang ke temen gue, bang, ini mau naik juga? Iya, ini mau naik. Swiper lu siapa gitu kan. Ada temen gue, kenapa bang? Ya kalau misalnya ada yang manggil-manggil di belakang, diemin aja. Nah temen gue yang baru naik inilah langsung naik ke gue, saya bun, ada apaan sih, ada apaan? Enggak, udah biasa, udah nanjak aja sih. Kelihatan banget pas lagi packing, pas pengen trekking, pas pengen mulai doa, itu mukanya down. Tapi gue mencoba ya mencairkan suasana. Akhirnya gue memutuskan untuk trekking sekitar jam 10-an. Jam 10-an trekking, lewat pos 1, gue sempet lewat pos 2 dan berhenti makan. Sebelum pos 3 gue rest dulu pakai jas hujan karena saat itu hujan. Turunlah hujan. Lanjutkan trekking sampai sekitar jam 2 lah gue nyampe. Karena hujannya begitu deras, udah semua gue lariin ke shelter. Di situ di shelter kita nyantai dulu, ya capek-capean lah, nyantai. Jam 4-an udah reda, kira gue memutuskan buat bangun tenda di pos 3. Gue bangun tenda sama anak-anak laki bangun tenda. Jadi gue bikin 2 tenda, 1 tenda untuk cowok, 1 tenda untuk cewek.
Akhirnya gue yang dari shelter pindah ke tenda. Semua isi tenda udah tuh salin pakaian hangat. Udah selesai salin, pada makan lah, masak. Nah, pada saat masak, si Dinda ini minta temenin kencing. Suruh temen gue, si Jul temenin sono Dinda. Ya udahlah, ditemenin sama Jul. Pas sampai sana, tiba-tiba Dinda teriak. Wah, si Jul lari lah ke tenda. Tanya, lu ngapa Jul? Dia tanya sama Dinda. Sebelum gue tanya aja Dinda udah langsung, tuh pokoknya jangan kesana, pokoknya jangan lihat sana. Gue sontak, ih apaan nih? Dari ekspresi Dinda gue udah bisa ngeliat, wah ini ada nggak beres nih. Ini pasti orang ngeliat sesuatu nih. Itu kejadian sekitaran jam habis maghrib. Itu pokoknya udah rada gelap lah. Akhirnya pada makan. Dari kejadian itu bang, makan. Terus si Dinda ini tiba-tiba minta tuker tempat karena nggak bisa istirahat habis selesai makan. Gue yang tadinya tidur habis makan, udahlah gue pindah ganti tempat. Ternyata pas gue sampai tenda cewek, itu semua mukanya si Otun nggak bisa tidur. Tapi yang 3 orang ini tidur kerasa kerusuk. Tanya kenapa tuh? Gak tau nih, nggak bisa tidur. Pokoknya nggak bisa tidur aja. Gue yang sebagai cowok di salah satu cewek ini, udah gue begadang lah, terus coba tidur dikit. Pas gue lagi tidur ayam gitu bang, dari tenda sebelah kedengeran suara Dinda yang begini, suara dialog Dinda sama si Sodik. Dik, Dinda kalau misalnya nggak samit sekarang, Dinda mau di sini aja, Dinda nggak mau pulang, pokoknya Dinda harus samit. Pokoknya kalau nggak samit Dinda nggak mau pulang. Gue yang ngedenger gitu, anjing, ini gimana ini? Baru kayak gini, kayak ya udahlah. Gue mencoba untuk tenang dan si Sodik pun senangin Dinda. Din nggak boleh gitu, emang nggak sayang sama keluarga di rumah yang nungguin. Udah pokoknya Dinda mau di sini, mau nanjak. Ya pokoknya Odik tenangin Dinda dan Odik pun sempat manggil gue. Bun, masak puding bun. Nah, kira gue masak, tapi gue masak air doang. Kayak ya gue sama Odik gimmick buat biar Dinda percaya kalau kita bakal samit. Akhirnya Dinda tidur, gue nggak jadi masak, gue matiin kompornya. Akhirnya gue tidur. Tenda dari atas cuma ada 1. Tiba-tiba ada hentakan kaki, ser. Gue liat keluar, kok gak ada siapa-siapa. Gak ada pendaki yang turun untuk ambil air, itu gak ada. Dan suara bener-bener apa ya, bener-bener ngerasa keganggu lah gue. Saat gue ngerasa keganggu dan temen gue pun ngerasain, si Winda mau diajang ini bangun. Dia nanya, Kak Dinda kenapa? Ori. Akhirnya gue jelasin, udah nggak usah khawatir, udah kita yang penting niatnya baik. Gue kasih suggest buat ya biar nanti lancar lah, biar juga dia juga nggak kena mental. Akhirnya kita tidur dan itu pun Otun masih nggak bisa tidur. Gue nggak tahu apa yang saat itu di saat di tenda, gue nggak tahu apa yang dia rasain. Pokoknya nggak bisa tidur. Akhirnya gue tanya lagi, kenapa nggak bisa tidur? Nggak tahu nih, nggak tahu, gue nggak bisa tidur. Akhirnya ngobrol bentar, tidur. Nah, pas tidur nggak ada kejadian apa-apa. Setelah itu pagi pun tiba bang, selesai. Pokoknya pas pagi gue masak sarapan. Nah, ada obrolan kecil di belakang tenda. Gue sama Renal lagi nyuci nesting. Si Renal ngomong gini ke gue, Bun, lu ngeliat gak mukanya Dinda tuh? Mukanya Dinda kayak nenek-nenek gak sih? Terus gue bilang, ih gila lu ngomongnya jangan di sini kali, di bawah apa? Takut lu ya?
gitu ya gue merenang kayak takut gue, ya udah biar tenang aja nggak sih, ya udah akhirnya gue memutuskan buat trekking sekitar jam 11-an atau jam 1-an, pokoknya jam segituan lah bang. Di jalan gue agak paling belakang dan si Dinda ini pokoknya cewek-cewek tuh dia di tengah lah, nggak ada yang di belakang. Perjalanan masih biasa sampai pada akhirnya si Dinda mulai ngelakuin hal aneh. Kayak lagi jalan tiba-tiba jalannya sempoyongan, terus kayak nggak niat trekking, kayak mukanya lesu. Ya gue sebagai swiper di belakang kayak yaudah Din, kenapa Din, masih kuat gak? Masih kok, masih. Tapi emang raut mukanya itu kayak nenek-nenek semenjak kejadian di teror itu. Nggak apa-apa kok Dinda, nggak apa-apa gitu. Yaudah nggak apa-apa nih, ya udah jalan lagi. Dia jalan, saat di jalan dia tiba-tiba ngebelok sendiri. Kayak lu ngapain sih, yang bener apa, lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, kayak ya udah ini rombongan gua. Lu Dinda tolong dong awasin, lebih was-was deh nih. Nah akhirnya jalan sampailah ke pos 4. Gue gelar makanan lah di situ, masak mie, goreng nugget. Si Dinda ini nggak mau makan, sama sekali nggak mau makan. Din makan Din, gue coba tawar makan tuh bang, Din makan Din. Nggak mau masih kenyang, udah gampang kalian aja duluan gitu. Wah ini nggak beres nih, gue nggak mau rombongan gue ada yang sakit dong. Lekas dari situ gue bakar dupa di situ ya, pokoknya temen gue bakar dupa di dekat pos 4. Kira pamit di situ cabut. Sampai pos 4 gue nanjak dikit, jalan beberapa menit kemudian turun hujan terus. Gue ngejar waktu untuk sampai, pokoknya kita jangan sampai ketemu gelap lah, karena itu udah lumayan sore, 2:30. Udah kita paksain pakai jas hujan. Jalan. Nah sebelum gua ngecamp itu tuh kondisi teman-teman gue udah pada kewalahan banget bang, karena curah hujan yang tinggi, terus perempuan ada yang baru pertama kali juga, kondisi fisik ya kita paksakan lah supaya yang penting kita bisa istirahat dulu. Akhirnya salah satu dari rombongan gue yang namanya Otun tumbang, kewalahan lah, kelelahan di situ. Yaudah diangkatin keril nih, yaudah keril gue angkatin, dia dituntun sama Marcel, si Winda juga kewalahan dituntun sama Sodik di situ. Semua jalan sampai akhirnya gue Sabana itu ketemu rombongan Depok. Dia bikin bivak, kita tenda bivak. Jadi yang cewek gue masukin situ, numpang ya numpang silakan. Yang cewek gue masukin situ, gue bikin tenda darurat lah. Gue bikin, udahlah situ santai sambil nunggu hujan reda. Nah si Otun ini gue lihat diem aja, Otun, Dinda tuh diem bener-bener kayak gue nggak tahu nih orang kenapa sih, kayak udah susah deh gue nebaknya juga. Gue tanya lah, Otun nggak apa-apa, aman? Nggak apa-apa kok. Dinda pun begitu, gue tanya, Din nggak apa-apa, aman kok sih. Tuh gue pindah ke tenda sebelah, jaket gue kasih ke Otun. Pas gue lagi nyantai di situ, tiba-tiba kedengeran suara di tenda, bang, cuma lu nih kedinginan hebat nih. Akhirnya gue langsung sontak ke sono, cepet. Lu kenapa ini? Dia gini, udah dingin banget, bener-bener gini aja. Akhirnya gue sigap lah, gue bikin tenda, gue masukin ke dalam. Jadi si Otun ini kayak gejala hipo gitu bang, gemeter. Udahlah dari situ mulai si Dinda yang bengong, itu tuh bener-bener bengong di pojokan si Winda. Nah si Dinda ini ternyata anak indigo bang. Jadi
pas Otun masuk tiba-tiba dia nangis juga pas Otun gitu. Kau tuh kenapa pokoknya nangis. Akhirnya dia berdua masukin tenda. Pas gue bikin tenda kan ternyata itu bener-bener susah karena curah hujan yang tinggi, terus barang-barang belum siap, Berantakan semua lagi. iya pokoknya cari bikin tenda. Akhirnya kita masukin di situ, ditangani dulu sama anak cewek karena cewek kan. Gue suruh udah ganti bajunya dulu, gue masukin air sampai tenda. Gue masuk lah, lihat, wah gila, dua-duanya bener-bener menggigil ya. Si Sodik nanganin Winda, gue nanganin Otun. Dan di situ dalam juga ada si Anjeng dan Modi. Sampai situ gue nggak ngerti lagi nih, ini orang kok udah diganti bajunya, udah gue kasih thermal blanket, masih menggigil. Ternyata si Otun sepatunya kagak dibuka pas lagi basah. Nah yang gue buka, udah nih ganti kaos kaki baru. Masih menggigil. Gue kasih sugesti biar ayo udah tuh bangun, ingat keluarga di rumah gitu. Udah nitipin tuh bangun. Odik pun gitu, bangunin. Nah seketika dia nggak bangun bang, bener-bener nggak ada respon. Si Winda pun nangis, cuma bisa nangis. Ditanyain kenapa nggak bisa jawab, cuma bisa nangis. Gue tamparin tuh, Tun bangun Tun, bangun apa Tun, bangun Tun. Gue sambil tangan gue nyalain kompor di situ, saking gue nggak, pokoknya udah darurat banget deh. Gue nyalain kompor, gue giniin tangan gue ke api, gue tempelin ke pipinya. Gue udah masakin air, gue tempelin. Ketika Otun bangun, pas bangun dia nanya, gue gimana, gue kenapa gitu. Udah lu makan dulu nih, nggak usah ngomong dulu, makan dulu ya Tun. Gak mau makan. Kata gue, wah ini kacau nih. Udah gue paksa tuh, udah bikinin apa kayak bikinin mie. Gini masak, gue tanya emang maunya apaan, maunya tidur. Nah salahnya gue di situ. Gue biarin dia tidur, dan ternyata pas makan udah jadi dia nggak bangun. Gue tamparin lagi, gue tamparin. Tun bangun Tun. Si Winda ini masih kaget bang, sama suasana, walaupun itu udah mulai agak redaan, kayak masih nangisnya masih sesugukan. Gue tamparin, Tun bangun Tun. Akhirnya dia bangun, gue kasih makan. Saya di situ gue suruh ini jagain dulu dah, gue nitip ya, gue ngurus yang lain gitu. Kira gue keluarin tenda satu lagi untuk istirahat. Keluarin tenda, di situ ada Dinda mojok aja bengong, kayak melamun, bener-bener ngelamun, pandangan kosong kayak gini doang. Din, gue kan bawa madu situ ya, gue seduh gitu. Din, minum biar anget. Enggak usah, nggak apa-apa. Dinda mau ganti baju aja. Yaudah ganti baju, yaudah tuh masuk aja ke tenda, nggak ada siapa-siapa kok. Akhirnya si Dinda masuk ke tenda ganti baju. Gue masih kayak ya udah santai karena udah agak kondusif suasana. Masuklah gue ke tenda yang ada isinya itu Dinda, Ajeng, Modi, Renal, sama Otun. Gue masuk, set. Nah, ini Dinda dari tadi sini. Iya, dari tadi. Gak keluar dari tadi ganti baju yang gue suruh. Kagak. Bangunin aja kali ya. Bangunin tuh sama Renal. Din, bangun Din. Tiba-tiba matanya melotot pas bangun loh. Terus melotot gini kan, set. Nah, gue kayak gini gak ngerti gue gak bisa, gue kayak gini dah, gak bisa ngeluarinnya gue. Dan Otun pun yang temen deketnya Dinda ini nanya ke gue, saya itu Dinda kenapa? Gue coba normalin, gue coba bikin suasana biar kondusif. Gak apa-apa kok Tun, itu ntar juga keluar sendiri.
Nah akhirnya gue panggil lah temen gue si Piju. Ju sini Ju, sini dulu dah, kenapa Bun, udah sini dulu. Bilang, Ju ini Dinda kesurupan Ju. Nah si Otun makin panik, saya Dinda itu kenapa, saya Dinda kenapa. Akhirnya Dinda makin parah, udah melotot terus. Gue pun ngajak Otun untuk pindah karena dia ngomong ke gue gini, Bang, Otun kalau misalnya ada orang kayak kena kayak gini gampang kesamber tahu, gampang kena juga. Paksa, udah pindah aja yuk ke tenda sebelah, ngapain sih, ntar juga bakal baik-baik aja kok. Gak mau, tetap mau nemenin Dinda. Ku panggil lah Marcel, Sel, ini Sel, Otun. Gue udah keluar duluan, Marcel ke tenda yang berisi Otun itu, masuk, tiba-tiba pas gue keluar bunyi teriakan, wah, ketawa. Si Otun juga kesamber. Dan saat kesamber itu si Dinda berpapasan sama Marcel pas pengen masuk. Dan di saat si Otun kondisinya udah kerasukan, si Dinda udah sadar. Karena gue nggak ada di posisi tenda tersebut, dari temen gue sih yang mencoba untuk ngeluarinnya agak kesusahan. Karena pas ditanya gini, Bang, lu ngapain di tunggu temen gue udah keluar gitu, sambil dibacain ayat-ayat yang dipercaya dia lah. Lu ngapain di sini? Lu keluar gak lu? Terus si yang ngerasukin Otun ini ngomong, saya sayang sama anak ini baik, dia tinggal di sini aja ya. Udah nggak bisa, lu nggak bisa, udah nggak bisa. Gue pun ya karena gue nggak tahu cara kayak gimana, ya udah gue pakai ajaran dan kepercayaan gue sendiri lah. Gue berdoa, pada akhirnya pun tuh selesai kejadian itu. Jadi itu selesai, semua normal. Rencana yang gue pikirin cuma satu, Bang, gue pengen pulang. Gue nggak pengen banget ada kejadian kayak gini lebih parah lagi, karena ya kita tahu kalau tambah ke atas ada kayak bulan peperangan, kayak kisah-kisah lain di laut yang kita tahu. Makin horor ya, Iya. makin horor. Gue pengen pulang, pokoknya gue pengen pulang. Dan dari situ ya udahlah, gue memutuskan untuk istirahat di Sabana bareng anak-anak Depok tadi. Nah, yang gue alamin di tenda gue saat gue nginep itu tuh bener-bener si Dinda ini nih bengkeroknya. Pas gue lagi tidur, ini posisinya Dinda, gue, ini Renal, ini ada Ijul sama si Modi. Din, tidur yuk, udah malam nih. Ya, tidur. Tiba-tiba dibangunin gue. Kenapa? Beli pecel boyum yuk. Gila kali lu, Din. Itu jam berapa gini nih? Jam 9. Udah lu gak usah aneh-aneh dah. Yalah, saya lagi pengen banget. Besok udah. Besok. Kira tidur gua. Pokoknya pas tidur gua posisi begini ngadep ke Dinda, tiba-tiba Dinda bangun, nototin gua. Terus gua juga bangun. Lu ngapain, Din? Udah tidur apa? Ngapain sih lu? Tuh gua posisinya setengah sadar, jadi gua nggak takut gitu. Ya udah tidur ngapain sih lu? Dia tidur lagi gitu. Tiba-tiba bangun, tutuin gue. Terus gue gini dong, gue udah tahu ini kenapa nih, ini nggak beres nih. Kira gue nggak tahu itu kenapa gue saat itu bisa seberani itu, bisa ya udah ngeberani-beraniin aja. Gue ngomong gini, udah Din, ngapain sih lu? Kata dia, udah, gue nggak takut, udah apa, nggak usah gituin gue. Dia ketawa lagi, iya kenapa sih kayak gitu deh pokoknya. Apaan sih ini orang? Dan nanti gue pas tidur, tuh gue pengen pulang, gue nggak mau kejadian aneh-aneh ada lagi. Akhirnya pagi pun tiba. Pas pagi, gue yang niatnya tadi gue mau pulang, tiba-tiba rencana berubah. Pas bangun tuh udah pada semangat, udah pada wah, akhirnya kita bisa lewatin hal tadi.
tiba-tiba anak Depok yang ini, ada yang mau summit gak? Langsung dong. Aduh, gue yang ngajak kan kayak gimana ya bang ya, gak enak aja. Teman-teman gue pada pengen muncak, pengen lihat ke atas, tapi sampai sini doang. Ya akhirnya gue putuskan, yaudah kalau yang mau summit gue enggak, gue nunggu sini aja, nunggu tenda. Akhirnya pada naiklah ke atas bareng rombongan Depok, dan yang tinggal di tenda cuma gue bertiga. Di situ ada Odik, ada Winda, dan gue. Sisanya nggak ada lagi, cuma ya udah tenda kosong dan sabana yang nggak ada orangnya. Di situ gue gabut, ya udah gue ngobrol aja sama Winda. Iseng nanya aja bang, Win, sebenarnya kita ada ngikutin ya dari tadi. Ini kemarin ada apaan Win? Ada ibu-ibu, udah ntar aja cerita, ntar aja. Itu ada ibu-ibu. Gue nggak tahu kenapa kepo banget di situ gue bang, karena ini laut tuh bener-bener hawanya beda banget. Gue tanya lagi lah ke Winda, Win, ini rame nggak Win kalau di sini Win? Gue nanya sambil guyon aja, rame banget. Lu mau gue iniin, mau gue liatin? Udah gak usah, ntar aja di bawah lah ceritanya, udahlah. Akhirnya di situ gue disuruh Sodik ngambil air. Nah, kata si Sodik, di atas ada air di sebelum beberapa peperangan. Nah, karena gue nggak tahu di situ ada apa enggak, akhirnya gue mencoba memaksakan diri sama Winda untuk ngambil air. Gue ngambil air lah, set, nggak jauh, sekitar 15 menitan, gak ada apa-apa. Cuma ya pokoknya ada tenda orang di situ, ada tenda pendaki. Gue tanya ke Win, gak ada air nih Win. Iya gak ada, di mana sih? Gak tahu gue juga. Ya udahlah. Akhirnya gue memutuskan untuk balik ke tenda lagi. Tanya sama Odik, Dik, ini gak ada air. Ambil di mana? Ada di sonoan lagi G. Ada mata air. Sumpah kagak ada. Coba lu naik ke atasan dikit. Gue sendiri lah. Gue coba beraniin diri. Pas sampai atas, kok nggak ada ya? Yaudah gue coba naikin lagi. Nggak ada dah. Gue tuh turun. Di jalan gue tuh merinding gue. Pokoknya pikiran gue kemana-mana. Bener-bener kayak, wah, ada apa di sini ya? Ada apa di situ ya? Bener-bener kayak ngerasa ada yang ngikutin. Jadi pas gue jalan balik dari ambil air dan gak ada airnya, itu kedengeran suara kayak gitu. Pokoknya gue masih kayak apaan sih, masih mungkin pikiran gue doang. Gue jalan lagi, tiba-tiba Valen itu gue langsung lari ngibrit. Gue lari ngibrit ke tenda, sampai tenda ada wah kayak gitu. Anjing, suara apa ini? Sodik sama Windy cuma ketawa dong. Lu ngapa dah? Lu emang gak denger? Kagak anjir. Pas sampai tenda, gue sama Winda sama Sodik masak-masak sembari biar yang turun dari atas nyampe, kita makan, packing, terus pulang. Udah tuh masak, akhirnya mereka turun. Mukanya lemes-lemes banget. Gue tanyain kan satu-satu, lu udah pada makan? Udah. Tun udah makan Tun? Udah. Dinda udah makan? Udah kok, udah. Nah, semuanya pokoknya udah gue tanyain. Pokoknya kenapa gue nanya dua itu karena dia inian banget lah, sensitif. Jadi selesai packing jam 1-an lah, gue turun sampai pos 4, ngelewatin jalan berair, lumpur, jalan, sampailah ke pos 3. Sampai pos 3 itu gue istirahat lagi. Minum, ngaso, akhirnya gue jalan lagi. Si Winda udah kecapean, akhirnya dia dibopong sama Sodik. Akhirnya masih jalan lagi. Nah, gue sama Renal
paling belakang kan. Renal bawa tas yang berisi tenda, gue pun juga. Tapi si Renal buat respect. Si Renal ngomong gue, itu Ijo suruh buat ini dong plastik. Kira gue sama Renal manggil si Jul dong. Jul, ini Jul, megang plastik Jul. Nggak denger, nggak nengok sama sekali tuh bocah. Bisa tuh bocah dipanggil buat gini sampah kagak mau, selin amat. Udah tuh jalannya dah. Dia cuma jalan terus ngeliatin dong. Dia jalan lagi. Nah, kan tai ya. Ngehe begitu. Iya. Udah tuh gue jalan lagi. Gak lama ada yang aneh. Sebelum pos 2, Dina udah mulai aneh bang tuh di situ. Pas lagi jalan lurus, tiba-tiba belok. Keluar jalur pendakian, tuh ditangkap tuh sama temen gue, sama si Pijo. Weh, lu mau kemana lu? Gak kemana-mana kok. Udah aman kok, aman. Ah, lu nggak jelas lu. Udah. Jalan lagi. Pas jalan, kira gantian lah. Gue belakang Dinda sama si Renal. Jalan set. Gue sampai ngajak ngobrol. Gini. Pokoknya gue inget banget. Din, kita mau makan apa nih di Solo nanti pas pulang? Makan apa? Mau makan tongseng kambing ada, ayam ada, tongseng babi ada. Udah pokoknya kita makan dah. Gak mau makan apa-apa. Udah pokoknya udah pindah, santai aja. Udah tiba-tiba diem. Tiba-tiba belok, gue tarik bener-bener. Itu bener-bener jalan segini. Dia pengen belokin badannya. Tarik gue mau Renal. Lu mau ngapain sih? Gila lu, cuma senyum doang sih. Senyum. Aduh, senyum ngeri dah gue. Lihatnya juga bener-bener kayak nenek-nenek. Tapi kadang kayak Dinda, kadang kayak nenek-nenek gitu bang. Itu gue merasa, wah ini udah dah, gue pengen pulang deh. Akhirnya gue lanjutin lagi. Pas di jalan, gue sama Renal senggol-senggolan. Lu denger gak? Terus tiba-tiba ada suara gamelan. Ada suara gamelan, terus ada suara ketawa. Hihihi. Kayak anjing, dalam hati gue, kenapa sih? Perasaan gue sopan-sopan aja. Nah, itu hari udah mulai gelap tuh. Tapi belum sampai. Akhirnya gue nyampe pos 2. Itu sekitaran jam 5:30 lah. Gue nyampe pos 2, lanjutin ngebut jalan. Set. Oke. Pokoknya itu gue masih jalan terus sampai akhirnya mulai gelap. Bongkar carrier sama anak-anak Depok yang tadi bareng. Udah mulai gelap. Akhirnya gue ngelarin center bareng-bareng sama anak Depok yang tadi akhirnya bareng pas turun. Pas ngelarin center, gue mikir nih, gue kan baru ketemu orang Depok ya. Orang Depok ini orang bener apa kagak sih? Kayak soalnya dia aneh. Kayak takut juga ngeliat gue kayak gimana tuh. Mungkin karena baru kenal kali ya. Agak interaksinya nggak terlalu agak sungkan mau nanya gitu. Iya, soalnya jadi pas selesai center itu, pas ngeluarin center, gue jalan lagi, gue nyalain center, gue lanjutin perjalanan. Ternyata abis selesai dari pos 1 Candi Kete ya. Candi Kete itu ada jalan bercabang gitu bang. Nah, pas di situ rombongan gue lihat kiri. Gue waktu itu lihat kiri. Nah, rombongan Depok, gue waktu itu lihat kanan bang. Lihat kanan bisa kok. Lihat kiri aja bang. Di situ agak aneh. Mikiran gue agak aneh. Karena ini orang baru ketemu gue dan dia paling depan. Soalnya teman-teman gue udah ada yang fokus sama sendiri. Ada yang fokus bopong temen gue. Pokoknya fokus sama jalan lah. Dia paling depan, dia nanya, ini lewat mana nih? Temennya tuh bilang gitu. Pokoknya itu selesai gue udah nyelewatin pos 1. Pokoknya pos 1 lewat gitu aja. Ternyata ada 2 cabang. Karena gue berangkat dari arah Simaksi terus ketemu Candi, gue ngerasa lewat kiri. Dan ternyata mereka lewatnya kanan. Karena lewat jembatan. Ada anak tangganya. Gue lewat kiri bang.
gue liat kanan. Akhirnya gue memutuskan, ya udah, mana aja yang penting cepet deh. Tapi gue agak merasa labil karena ini gue orang baru ketemu, nih mau nyesatin gue apa gimana sih? Kayak ngerasa ini orang bener apa kagak sih? Orang beneran apa orangan gitu. Akhirnya ya udah gue percayain aja gitu. Jalan, kira nyampe lah si Maxi. Gue lewat jalan yang kiri. Jalan sampai si Maxi, ketemulah sama ranger lah. Siong, misi Pade. Dari rombongan mana dia naik gitu? Rombongan Jakarta Pade. Oh, rombongan ibu adalah ya, ibu temennya gue yang nama Otun. Oh, rombongan ibu ini gitu kan. Udah sampai dari sini istirahat dulu, duduk dulu. Sambil duduk sambil ya ngabarin keluarga. Gua nanya lah ke Pade penjaga situ. Salah satu ranger gitu. Ya. Deh, tadi di atas aku ngalamin kejadian aneh. Kejadian apa? Ini temen aku ada yang kena hipo. Si Pade ngomong kayak gini, Bang. Lu mah bukan hipo itu. Kalau kamu hipo, kamu gak bakal turun. Rombongan kamu gak bakal turun. Saya yang naik ke atas. Evakuasi ya? Pas udah selesai gue jelasin, si Pade salah satu ranger ini ngisi air ke gelas. Terus ditanya lah sama dia, emang siapa aja tadi yang ngalamin di atas? Ini Pade, yang ini sama yang ini kesurupan, yang ini kena hipo. Oh yaudah sini. Namanya siapa? Dinda. Ngeliat apa di atas gitu kan? Aku ngeliatnya di pos 3. Emang ada apa? Ada anak kecil sama cewek, gak kelihatan mukanya, terus baju merah gitu kata Dinda. Oh, padahal cuma gitu doang, biasa ya. Banget. Padahal itu udah kecos banget ya. Terus dia tuh juga ditanya, kamu kenapa? Aku ngeliat ibu-ibu baik banget sama anak kecil. Oh, terus di tenda ngeliat kayak bercak darah gitu. Oh, udah gitu doang. Ya. Si Binda lah ditanya, kamu lihat apa? Aku cuma lihat ibu-ibu sih. Oh ya udah, akhirnya dikasih minum satu-satu dan ya udah, si Dinda mulai normal, si Otun juga udah mulai normal, Winda juga udah normal. Berarti si Dinda ini udah nggak kelihatan kayak nenek. Itu si Dinda udah normal gitu. Nggak terlalu normal sih, kayak agak pucet karena mungkin masih di area situ kali ya. Kira gue memutuskan ya udah, kita udah sampai sini, kita pulang. Akhirnya jam 8 jam 9-an itu gue pulang. Elap udah sampai situ, gue pulang, masuk semua ke mobil. Gue pun dalam mobil gak percaya, anjing kok nih gue beneran sampai nih, beneran turun nih gue nih. Akhirnya gue coba interogasi lah, kayak Dinda lu ngapain sih di atas, gila rese banget. Emang gue ngapain di atas? Emang kenapa tuh gue di atas? Gila, lu nggak nyadar? Ih sumpah gila sih lu nggak sadar sama sekali. Emang gue aneh-aneh ya? Sumpah lu tanya anak lain deh, lu ketawain gue, lu maksudnya apa ngetawain gue itu? Emang iya ya? Terus si Sodik bilang, iya lu gak mau pulang, maunya tinggal di sana. Emang iya ya? Ya ampun maaf ya, sumpah gue gak tahu, gue gak ngerasain itu. Nah terus si Otun kayak, iya gue ngelihat inian, ngelihat bercak darah di tenda. Nah ternyata
gue baru inget sebelum gue berangkat di grup itu si Dinda nanya, guys, kalau misalnya perempuan mens bisa nggak sih naik gunung? Lagi datang bulan bisa nggak sih? Nah, gue searching lah di Google. Nah, ya pokoknya Mbak Google bilang nggak apa-apa asalkan bisa membersihkan dan membawa turun lagi ya. balutnya gitu. Kebetulan di rombongan gue ini 4 cewek itu lagi datang bulan. Oke. Nah, Empat-empatnya nih. Nah, iya, si Ajeng, Winda, Otun, sama Dinda. Ya, seinget gue itu. Empat. Nah, si Otun kenapa mungkin bisa ngeliat bercak darah? Mungkin ya kita nggak tahu lah. Mungkin kesenggol-senggol gimana ya? Pokoknya bercak darah itu kayak gaib aja. Gue ngeliat gak ada sama sekali. Kan gue tidur di tenda itu juga. Nah, si Dinda mungkin ada sisa-sisa yang kotor dan gak dibersihkan, makanya dia bisa ditongolin di situ. Nah, terus si Winda gue tanya, Win, ngeliat apa ya di sono? Ya itu tadi ibu. Pokoknya yang kalian lihat ya gue lihat. Cuma si Winda ini diem ya. Pada akhirnya si Jul nanya, si Jul nanya ke Winda, kok tas gue berat banget ya? Terus Winda ngomong, iya ada anak kecil tahu ikut di tas lu. Nah, pantesan tuh si Renal sama gue manggil si Jul buat ambil kresek, trash bag untuk dia bawa. Dia kagak mau karena jadi takut. Ya udahlah, sampailah di rumah gue Solo, semua istirahat. Nah, di sini masih interogasi di sini. Gue tuh masih nggak percaya. Nih gue beneran nyampe. Nih gue sepanjang jalan gue nanya, ini kita beneran ini. Ini gue nggak masuk dunia gaib kan? Iya gitu kan. Pokoknya gue nggak percaya banget nih bisa nyampe gitu. Ya udah ini beneran anjir, udah apa? Nah di situ pada nanya tuh kepo sama si Winda, Win, ada yang masih ngikut lagi nggak sih? Ada tuh di depan cewek, tapi nggak bisa masuk. Nah, terus Winda ngejelasin lagi, tapi ada satu anak kecil ngikut, tapi nanti juga hilang kok. Wah, dari situ Dinda sudah aman, Winda udah normal, Otun juga udah, pokoknya semua happy lah. Pokoknya kayak ya udah kita istirahat. Besok pulang ya kita sampai Jakarta selamat sih. Oke, nih akhirnya lu kembali ke rumah dengan selamat semuanya. Iya. Pendakian Gunung Lawu via Ceto di tahun 2020. Menurut gua gokil banget sih ini, yang dimana dalam 11 orang itu hampir semua nih diteror sama makhluk-makhluk penghuni gunung sana nih. Bener. Dan alhamdulillahnya ya lu dengan 11 orang temen lu ini bisa kembali ke rumah dengan selamat. Iya. Dan gitu. Lu masih nggak bisa menyangka nih sampai detik ini bisa menyangka bisa selamat lah sampai kayak gini lagi ya. Iya, karena ya pertama kalinya gue ngadepin kesurupan dalam rombongan gue saat itu juga. Gejala hipo saat itu juga bener-bener ya pokoknya itu pengalaman berat sih buat gue. Dan ini pengalaman pertama lu ketika di gunung mungkin yang lihat temen lu kesurupan dan nanganin temen lu yang mungkin gejala hipo nih. Dan juga di dalam pendakian itu tadi lu sempat bilang bahwa saja si Winda ini mempunyai kelebihan lah ya, atau kita bisa bilang IndiHome lah ya, atau Indomie atau IndiHome gitu ya. Dan di situ dia menceritakan semua tentang apa yang dia lihat, apa yang dia rasain juga nih. Iya, dia sedikit ngejelasin kayak pertama kita nanjak aja itu ada yang udah rame banget yang ngeliatin. Nah, terus ada satu ibu-ibu yang ngikutin kita, ngeliatin dia anak mau ngapain. Cuma dia bukan yang ngerasain Otun. Nah, kebetulan pas dikulik lagi itu Winda kenapa nangis pas Otun gejala hipo itu, dia kaget sama yang dilihat deket Otun. Berarti si Winda ngeliat makhluk yang ada di dekat Otun. Nah, tadi sempat ngejelasin nggak?
makhluk apakah itu atau gimana. Nah, kan tadi juga sempet si Winda ini nangis ya karena ngeliat Otun yang udah hampir kena gejala hipo nih ya. Dan ternyata pas lu turun di bawah di salah satu ranger ini ngomong buat aja itu bukan gejala hipo. Dan bukan hipo juga. Bukan hipo juga ya, ternyata itu kayak ketempelan lah mungkin ya. Nah di sini kenapa si Winda ini bisa nangis? Karena Winda ngelihat salah satu sosok mungkin. Nah pas gua tanya, lu kenapa sih Win? Ternyata dia agak ngedrop di situ ngelihat sosok nenek-nenek di deket Kautun ini. Jadi gitu. Dan kenapa si Winda ini bisa nangis? Mungkin karena takut atau shock gitu ya. Bener. Nah di sini yang lebih gokil lagi nih, yang dimana tampangnya Dinda nih. Dinda ini kayak bukan Dinda nih pas di pendakian itu nih. Tadi lu sempat ngejelasin bahwa saja ketika lu ngeliat Dinda ini mukanya itu hampir mirip nenek-nenek. Yang jadi perdebatan anak-anak itu tuh bener-bener kayak bukan Winda. Soalnya bisa dilihat di foto deh, itu muka pertamanya si Dinda nanjak sama muka pas udah lagi di tempat camping. Oke, berbeda ya? Dan beda. Dan itu si Dinda emang gak ngerasa apapun. Kayak cuma ngelihat, mungkin dia ngelihat yang di pas abis ngencing itu ada yang tiba-tiba terbang. Oke. Nah, kalau masalah nenek-neneknya dia setahu gue sih gak cerita dan kayaknya gak ada sih. Dan tapi di dalam rombongan ini banyak yang bilang buat saja Dinda ini mukanya jelas mirip nenek nih. Berarti cuma bukan lo aja nih yang ngelihat, banyak juga nih. Iya, emang semua yang ngeliat dia pucet nenek-nenek gitu. Dan setelah turun dia sadar dia nggak inget apa-apa pas di atas itu. Ya inget kayak makan gitu inget, kayak jalan inget. Cuma untuk kejadian aneh-aneh gitu dia nggak inget sama sekali. Dan di malam pertama ya si Dinda ini sempet bilang minta muncak nih di jam 8 malam. Tuh yang bikin gua wah ini nggak beres sih. Itu sih yang gua nggak habis pikir. Udah mulai tanda-tanda aneh tuh dia di situ. Dan dia bilang malam ini harus ke puncak. Kalau enggak gua tinggal di sini aja, tinggalin di sini gitu. Dia sempat bilang. Dan dia itu nggak sadar kalau ngomong kayak gitu. Dinda di sini aja, Dinda udah betah mungkin ya. Sama ngomong gangguin gua juga dia nggak sadar ngelakuin hal itu. Epic banget sih kita pendakian. Ya gitulah bang. Gimana sih ya? Lu mungkin pertama kali ini nih, first time ngalamin hal-hal yang kayak gini, first time mungkin. Iya, dan dapetnya ya di Laut. Oke, gokil banget sih ya, Laut ya Ceto nih. Ya gitu. Menyimpan banyak kenangan dan Betul. juga apa ya, membuat lu mungkin sempat trauma nggak sih buat naik gunung lagi? Kalau naik gunung lagi sih enggak. Tapi kalau ke Laut lagi? Gue nggak tahu. Kayak apa ya, bagi gue tuh Laut bener-bener ya, kita secara sejarah tahu lah Gunung Lawu itu gunung tertua di Jawa. Dan ya semua orang juga mungkin tahu lah kalau Gunung Lawu itu menyimpan kisah-kisah yang horor ya. Mungkin cerita legendanya mungkin seperti itu memang ada sih. Dan tergantung dari kita ya juga sih menyikapinya kayak gimana. Dan ternyata setelah itu semua pas lu baru sadar nih bahwa saja ada 4 orang perempuan di rombongan lu ini yang men semuanya nih. Oke. Ya sebenarnya sih gimana ya bang? Soalnya gue naik gunung nggak ada aneh-aneh. Mau bawa cewek juga gue nggak aneh-aneh sama sekali. Nggak bawa alkohol atau yang lain, narkoba enggak. Jadi ya udah kesenangan aja gitu ya. Kesenangan dan ya udah gue suka sama alam, jalan-jalan, have fun aja ya. Sama teman-teman kan abis liburan semester gitu, pengen refreshing aja, nggak ada niatan untuk buka jalur pun nggak ada sih, kayak ya udah. Oke nih, Bon, tadi kan Dinda ini sempet aneh nih pas turun nih ya, kelakuannya. Yang tadinya dia jalan lurus dan tiba-tiba dia ambil ke kanan ya, arah pengen ke jurang. Nah, itu untungnya lu bisa cepet sigap nih buat tangkap Dinda ini nih. Itu nggak sekali 2 kali sih bang. Oke, berarti emang berulang-ulang bener-bener kali. Tapi yang puncaknya parah itu, kayak misalnya lagi di deket Tafidzu nih, tiba-tiba belok, tapi udah lu jalan yang bener, tapi dipegangin tasnya dari belakang, udah gua nggak apa-apa, udah apa gua jangan diginiin apa kayak gitu. Dan ya itu puncaknya paling parah pas
gua ajak ngomong tiba-tiba dia belok, bener-bener pengen jatuh kayak jalan lurus, terus tiba-tiba gitu. Oh, dia ngebuang badannya Nah, gitu. ya kayak gitu. Terus gue tarik, dulu ngapain sih aneh-aneh? Itu terus suka kayak misalnya, karena kalau misalnya stay kayak istirahat break, itu kan kayak ketawa-tawa ya, gini bercanda, dia ya udah diem gitu. Kalau gue godain kayak, Dinda udah makan belum? Dinda aman gak gitu? Kayak ya udah diem aja responnya. Gokil banget sih. Iya begitu sih bang. Dan alhamdulillahnya lo kembali ke rumah dengan selamat ya semuanya. Ya, itu sih, Dan puji itu Tuhan penting ya. dalam sebuah perjalanan itu kembali ke rumah dengan selamat. gitu. Iya, itu sih yang paling Utama sih penting. iya, dan paling berkesan jalan-jalan selama gue naik gunung sih Lawu sih. Lawu, Gue iya. banget dapet pelajaran. Oke, secara nggak langsung lo bisa mempelajari. Bener. Oke nih Bon, lanjut. Gua nggak habis pikir sih tentang pendakian lo di Gunung Lawu di 2020 nih. Iya bang. Membekas banget nih sampai sekarang buat lo. Kayaknya itu sih paling membekas, soalnya kalau gue naik gunung ya paling kalau misalnya kayak ditongolin atau apa ya, ya udah emang di penunggu situ kan. Udah biasa kalau itu. Kalau itu kayak ya udah nggak terlalu ini banget sih gue. Cuma yang paling Oke, pendakian Gunung Lawu Piaceto di tahun 2020. Bon, thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman Siap, pendakian sama-sama, lu di Bang Gunung Meng. Lawu pada tahun 2020. Siap. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, Bon, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua? untuk teman-teman semua, kesan-pesan dari gue, kesannya naik Gunung Lawu seneng sih, bisa dapat pengalaman baru, bisa dapat kenalan juga teman baru, nambah teman lagi, terus bisa makin was-was sama sekitar, makin belajar sama rombongan juga tentang menanggapi kejadian ya yang kita nggak mau gitu. Benar. Pesannya semoga gunung-gunung di Indonesia bisa dinaiki secara lebih bebas lagi kayak dulu. Maksudnya bebas dalam artian nggak dipersulit, dan nggak dibatasi harinya nih. Nah ya pesannya itu sih, semoga kita semua bisa ngerasain indahnya Indonesia. Oke, dan pastinya melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, dan juga safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.